Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Mari Cayani. Pada video aku kali ini aku akan membahas tentang perbedaan dari NPWP, NPPKP, SPT, SSP, SKP, dan STP. Kita akan mulai dari NPWP terlebih dahulu. NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Fungsi NPWP sendiri ada dua, yaitu yang pertama sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak, yang kedua untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi. Nah, NPWP itu bisa dipergunakan untuk apa aja sih? Yang pertama untuk pengajuan kredit ke bank, yang kedua membuat SIUP atau surat izin usaha perdagangan, yang ketiga melaksanakan urusan perpajakan, yang keempat syarat membuat rekening bank. Bagi wajib pajak yang ingin membayar dan melaporkan pajak, tentunya wajib memiliki NPWP. Selanjutnya ada syarat pendaftaran NPWP. Yang pertama yaitu memenuhi persyaratan secara objektif, yaitu sudah memenuhi syarat sebagai subjek pajak, baik sebagai subjek pajak dalam negeri maupun sebagai subjek pajak luar negeri. Yang kedua yaitu mendatangi kantor pelayanan pajak atau KPP terdekat dengan wilayah wajib pajak berada. Yang ketiga, membawa kartu tanda penduduk atau kartu keluarga. Adapun sanksi yang didapat, sanksi terhadap wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP akan dikenakan sanksi perpajakan. Apabila wajib pajak sengaja tidak melakukan pendaftaran untuk memiliki NPWP sehingga menimbulkan kerugian pada penerimaan negara, maka akan dikenakan sanksi pidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun. Selanjutnya ada bagi PNS, maka pajak penghasilan yang dikenakan yaitu sebesar 25% lebih besar ya dari tarif pajak yang seharusnya. Selanjutnya ada ketika akan keluar negeri juga akan terkena biaya fiskal yaitu 1 juta jika melalui udara dan 500.000 jika melalui jalur darat maupun laut. Selanjutnya kita akan bahas NPPKP atau nomor pengukuhan pengusaha kena pajak. Pengukuhan pengusaha kena pajak PPK atau PPKP berlaku bagi pengusaha yang merupakan subjek dan wajib pajak untuk berbagai jenis pajak, baik subjek pajak dalam negeri maupun subjek pajak luar negeri. Dikukuhkannya pengusaha sebagai pengusaha kena pajak disertai dengan nomor pengukuhan pengusaha kena pajak atau NPPKP. Khusus bagi pengusaha kena pajak, selain harus memiliki NPWP, juga diwajibkan memiliki NPPKP. Nah, NPPKP pada umumnya berfungsi sebagai identitas bagi pengusaha kena pajak atau PKP yang bersangkutan. Pengawasan administrasi melaksanakan hak dan kewajiban di bidang pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Selanjutnya ada SPT atau surat pemberitahuan. Surat pemberitahuan atau SPT adalah surat wajib pajak yang digunakan untuk melaporkan atau membayarkan pajak, objek pajak atau bukan objek pajak, dan harta serta kewajiban dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Fungsi dari SPT sendiri sebagai surat pemberitahuan bagi pajak penghasilan sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang pembayaran atau pelunasan pajak yang dilaksanakan sendiri. Selanjutnya ada jenis SPT. Secara garis besar, SPT dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama surat pemberitahuan
masa atau surat pemberitahuan untuk masa pajak. Yang kedua ada surat pemberitahuan tahunan, adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. SPT juga meliputi SPT tahunan pajak penghasilan dan SPT masa yang terdiri dari SPT masa pajak penghasilan, SPT masa pajak pertambahan nilai, dan SPT masa pajak pertambahan nilai bagi pemungut pajak pertambahan nilai. Selanjutnya ada sanksi dari keterlambatan jika tidak menyampaikan SPT. Apabila surat pemberitahuan tidak tersampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau batas waktu perpanjangan penyampaian surat pemberitahuan, dikenai sanksi administrasi berupa denda. Selanjutnya ada SSP atau surat setoran pajak. Surat setoran pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara, tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Fungsi SSP sendiri yaitu sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau telah mendapat validasi. Selanjutnya ada SKP atau surat ketetapan pajak. Surat ketetapan pajak merupakan surat yang diberikan oleh pihak kantor pelayanan pajak. Surat tersebut dikeluarkan dalam praktik terjadi adanya kekurangan dan kelebihan dalam perhitungan pajak, terutama karena Indonesia menganut self-assessment system yang segala sesuatunya dilakukan sendiri, mulai dari pelaporan, perhitungan, dan pembayaran, maka kekurangan dan kelebihan dalam membayar pajak masih banyak terjadi. Surat ketetapan pajak berfungsi sebagai sarana penertiban dalam pembayaran pajak, terutama yang berkaitan dengan kekurangan dan kelebihan dalam membayar pajak. Surat ketetapan pajak sendiri meliputi yang pertama surat ketetapan pajak kurang bayar, yang kedua surat ketetapan pajak lebih bayar, dan yang ketiga surat ketetapan pajak nihil. Selanjutnya yang terakhir ada STP atau surat tagihan pajak. Surat tagihan pajak atau STP adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda, dan SPT dikeluarkan apabila pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar. Nah, itu tadi penjelasan tentang perbedaan dari NPWP, NPWP, SPT, SSP, SKP, dan STP. Kita harus tahu ya lebih banyak lagi tentang NPWP dan kawan-kawannya. Nah, kalau sudah memiliki NPWP dan mempunyai penghasilan, jangan lupa membayar pajak, dan jangan sampai kalian mendapat surat tagihan karena lalai membayar pajak. Cukup sekian video penjelasan tentang ketentuan umum pajak. Mohon maaf apabila banyak kekurangan karena saya juga masih belajar. Jangan lupa like and subscribe YouTube aku, dan sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.